Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya masih akan menghadirkan komedian dari kota Surabaya, HM Cengho Jadi Galajapu. Selamat pagi Cak Jadi Galajapu. Selamat pagi Pak Amang, pemirsa semuanya di channel Informasi Amang Mawardi. Salam ibadah. Ibadah Indonesia bahagia, damai, harmoni. Ini akronim ya, singkatan ya? Iya, tetapi ada maknanya juga. Ya. Artinya apa? Ketika semua orang itu beribadah dengan baik sesuai dengan agama masing-masing, maka akan tercipta Indonesia yang ibadah. Apa itu? Indonesia yang bahagia, damai, harmoni. Pas loh, ibadah. Ya. Saya kira ini sesuai dengan harapan setiap warga negara ya. Oh iya. Agar Indonesia indah, harmoni, dan sejahtera. Ya, betul. Cak Jadi Galajapu, Ya, pelawak. pelawak, komedian, pelawak ya. Imam besar pelawak Indonesia. Oh, imam besar ya, imam besar pelawak Indonesia ya. Iya. Apa? IBPL. Iya, IBPI. Oh iya. Jadi itu bagus itu hurufnya. I-nya besar, B-nya kecil, P-nya kecil, I-nya lagi besar. Oh, iya. Imam besar pelawak Indonesia. Ditambahin lagi setelah itu PSL. Apa itu? Penyampai suara langit. Wah. Jadi imam besar pelawak Indonesia. Ya. Penyampai suara langit. Ini nggak ada ini pelawak yang menyampaikan suara langit, nggak ada. Makanya mahal. Gini Cak Jadi ya. Iya, siap. Dari buku yang kini sedang ditulis oleh Pak Toto Sonata, Ya. kebetulan saya jadi editornya, Nah, yaitu ya. HM Cengho Jadi Galajapu mencoba jalan tasawuf. Ya. Itu ada satu bagian dari sebuah bab yang menyinggung soal 3 orang yang menurut Cak Jadi menjadi guru panjenengan. Iya. Yaitu yang pertama Masih adalah Cak Kartolo, kemudian Betul. Kaisar Victorio, Ya, Bapak Ahmad Effendi. Afandi, Radio Susana, Ya. kemudian yang satunya lagi yang ketiga yaitu Mas Pangat Almarhum. Mas Ya. Pangat almarhum, yaitu kepala studio, penyiar, reporter sepak bola Radio Gelora Surabaya. Radio Gelora Surabaya. Ya, sekaligus announcer lapangan. MC-nya Persebaya. MC-nya Persebaya. Ya. Nah, saya ingin mencoba menggali sejauh mana Ya. Cak Kartolo ini dianggap sebagai guru oleh Cak Jadi Galajapu. Mungkin bisa diceritakan. Monggo. Baik, Pak Amang. Dan saya harus hormat dulu kepada guru-guru saya, Kaisar Victorio, atau tahu Bapak Ahmad Effendi, kemudian juga almarhum Bapak Supangat, ya. Dan juga tentunya Bapak Kartolo dan Umi Kastini beserta keluarga. Yang ingin saya sampaikan, mengapa kemudian saya berani mengatakan Cak Kartolo atau Abah Kartolo sebagai guru saya, karena saya melihat beliau adalah seniman, maestro guyonan Jula-Juli Jawa Timur yang punya komitmen untuk berkesenian, tidak hanya untuk dunia tapi untuk akhirat. Ini seniman loh, ini seniman dagelan loh, tapi orientasinya itu sampai ke akhirat. Karena beliau sering menyampaikan di banyak kesempatan, di banyak forum. Beliau bertanya begini, Pak. Kira-kira Gusti Allah iku iso nerimo ya panggaweanku sebagai seniman, pemain ludruk ini.
kira-kira sok nerimo. Itu yang membuat saya masih berpikir terus. Ini bagi saya luar biasa. Lo biasanya seniman semari oleh duit ya semari seneng kan gitu kan ya. Selesai pentas sukses seneng. Tapi Abah Kartolo masih bertanya kepada Tuhannya. Kira-kira Allah ini mau menerima enggak profesi ini? Ini luar biasa bagi saya. Maestro ya. Maestro lah. Kaset-kaset beliau ini kan sudah hampir ratusan kan kaset-kaset beliau ini. Bahkan tidak jarang orang Jawa Timur yang ada di luar negeri, di Amerika, Jerman, Prancis, kalau kangen dengan Surabaya, kangen dengan Jawa Timur, itu yang disetel adalah Cak Kartolo CS. Wah ini kan berarti kan ya maestro lah untuk Jula Juli sampai harus dikenang oleh banyak orang di luar negeri sana. Begitu kan? Nah ini gini ya, kemarin itu di Facebook ya. Ada seorang Facebooker, ya. seorang wanita itu memposting tentang Cak Markeso. Cak Markeso. Tapi mohon maaf ya, akhirnya saya ini nggak tahan. Saya komentari gini. Kalau saya melihat Cak Markeso, itu ada dua hal yang bisa saya nilai. Ya. Satu, lucu. Iya. Kedua, sakno. Iya. Kasihan. Iya, betul. Nah, tapi kalau saya melihat Cak Kartolo, nomor satu itu mungkin sama dengan Cak Markeso. Iya. Satu, lucu. Iya. Kedua, bahagia. Iya. Nah, ini kan kenapa Cak Markeso ini bisa demikian pada pandangan kita sakno, sementara saya melihat Cak Markeso, Cak Kartolo itu lucu bahagia. Lucu dan bahagia. Kalau Cak Markeso lucu, sakno kasihan. Kasihan. Cak Markeso, Cak Kartolo itu lucu, bahagia orangnya. Ya, itu begini. Ketepatan kan saya masih ngumani, ya masih masih punya kesempatan melihat tampilan beliau di kampung saya, di daerah Jedong, Gresian, Blombogen, Ploso, Jagiran, Pacar Keling itu. Ya, memang betul lucu, ya kan? Tetapi ada saknonya. Lucu karena sendirian, ya kan? Kemudian kemana-kemana bawa tongkat. Kemudian kalau ada anak berisik dibantol, ya kan? Kemudian begini biasanya, karena mohon maaf karena ada kelainan di bola mata, ya kan? Kemudian dia mesti begini, pinang. Ini dokter garingan bersama Cak Markeso. Tidak ada teman, tidak ada kawan, ontang-anteng bayaran di Pak Dewi. Tetapi kasihannya adalah, ya kita mohon maaf, pakaiannya yang lusuh, kemudian kaki yang berdebu, sandal yang betul-betul sandal proletar, sandalnya orang-orang kelas bawah. Ditambah lagi dengan songkok atau ketu atau kopi atau pecinya wis mbulak. Karena kena hujan, kena terik matahari, ijenan dalam kondisi tua renta, keluar kampung masuk kampung sambil ngeduk untuk mencari nafkah. Ya jelas kasihan. Sementara Cak Kartolo kan tidak. Cak Kartolo itu kayaknya sudah menjadi industri ya. Industri lawak ya. Nah, dikemas dalam industri sehingga tampilan performan itu memang membuat orang bahagia. Sementara ya kita harus menyadari Cak Markeso dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, akhirnya memang mau tidak mau orang normal itu seperti Pak Amang Mawardi, orang normal loh. Lucu dan sakno. Pak Kartolo lucu dan bahagia. Nah, ini mungkin saya bisa sebutkan. Ya. Kenapa kita bisa menyaksikan Cak Kartolo itu lucu dan bahagia? Menurut saya, karena Cak Kartolo ini yang saya tiru, mampu untuk melengkapi sisi duniawinya dalam rangka mencari nafkah lewat Jula Juli, lewat guyonan, itu dengan tidak lupa untuk absen,
tidak lupa untuk terus berkomunikasi dengan Tuhannya. Oh, beliau luar biasa, Pak Amang. Saya betul-betul sulit untuk mencari. Sekali lagi saya ngapunten sangat kalau saya bawa nama Abah Kartolo, saya harus mohon maaf kepada Abah Kartolo, tapi ini harus saya sampaikan. Untuk seniman harus belajar kepada beliau. Saya ini sering beberapa kali itu tampil sepanggung. Berangkat dari rumah di Kupang Jaya sampai ke Banyuwangi, naik mobil, itu yang terjadi tidak pernah tidur. Jangankan tidur, ngapain enggak? Padahal saya sudah bolak-balik. Cak Sapari juga gitu. Anggap. Cak Kartolo tidak. Apa konsentrasinya Cak Kartolo? Menyiapkan materi yang akan ditampilkan di tempat acara. Terus ini. Diejakan bawa catatan. Catat semua ini. Ya apa Mas Jadi? Iki wis pas iki. Loh, bayangkan seorang maestro tanya ke saya gitu loh. Untuk apa? Untuk pertimbangan. Materi ini bagaimana Mas Jadi? Materi ini bagaimana? Terus sampai di tempat acara. Dan yang luar biasa Pak Amang, kalau 10 menit menjelang adzan itu mesti ke sopir ngomong. Cak Kartolo itu kan biasanya duduk di bagian belakang. Nggak mau, saya di depan atau di tengah. Tapi Cak Kartolo itu ada di belakang sendiri. Pir, kurang 10 menit Pir, sopir tahu. Harus berhenti di masjid yang pertama ditemui. Untuk apa? Supaya tidak ketinggalan melaksanakan. Kok nggak sholat di dekat lokasi aja, di panggung, di dekat panggung. Nah, kalau itu kan berarti kan ada keterlambatan. Bisa kemudian terlambat. Ini tidak. Nah itu yang kemudian seorang dagelan yang kita lihat hanya cengengesan, tapi hubungan batiniahnya dengan Tuhan, dengan Allah. Masya Allah, kulo kalah kulo. Kurang 10 menit itu siap. Kalau kita kan enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lo sadan. Kan seperti itu. Lo sadan mana kan gitu. Cak Kartolo tidak. Layak beliau menjadi guru semua seniman. Ya mungkin karena itu hidupnya bahagia ya. Karena itu hidupnya bahagia ditambah dengan filosofi Jawa. Misalnya apa? Ya, filosofi Jawa itu ya istilahnya nerimo ing pandum, kemudian ojo jewit wong nek awakmu gak gelem dijewit. Ya, kemudian rasa adab asor. Cak Kartolo. Saya tidak menemukan seorang seniman panggung tradisional yang ketika berbicara dengan semua orang, baik tua maupun muda, gede cilik, tuwon nom, lanang wedok, lemu kuru, gondrong gundul, itu dengan boso. Dengan boso kromo iya, boso madya. Bayangkan dengan anak-anak sebaya anaknya yang terkecil tetap boso. Dengan saya juga boso. Lah ini yang kemudian saya tiru Pak Amang, ya kan? Ya. Kalau saya dengan jenengan, dengan siapapun, saya mesti boso. Karena saya meniru guru saya Abah Kartolo. Luar biasa. Apalagi tentang Cak Kartolo? Tentang ini, tentang cerita yang menarik ini gini ya. Pernah diceritakan dan saya pernah mendengar ini dari Cak Jadi. Oh iya. Ketika di Balikpapan atau Banjarmasin ya, saya lupa ya. Di Balikpapan. Ya, Balikpapan ya. Kan naik pesawat. Oh bukan di Balikpapan. Transitnya di Balikpapan. Surabaya, Balikpapan naik pesawat. Ya. Dari Balikpapan ke Bontang. Nah, itu kan diceritakan ya. Ini berangkatnya naik pesawat, di dalam pesawat diskusi soal persiapan pentas nanti. Iya. Setelah pulang dari Bontang ke Surabaya, iya. Cak Jadi berharap ini bisa istirahat. Evaluasi. Oh sudah bayaran. Evaluasi. Iya. Gimana? Jadi begini. Ya. Abah Kartolo itu tidak hanya pada waktu di Bontang saja, tidak. Tapi karena ini yang pernah saya ikuti yang jaraknya paling jauh, sehingga saya buat ambil contoh, ya kan.
Sebetulnya yang saya sampaikan tadi ke Banyuwangi atau ke Malang, ya kan, ya beberapa kali dengan saya, memang beliau itu komitmen, tanggung jawab. Ya, ya. Tanggung jawab. Sampai-sampai begini Pak Mang, kalau terima bayaran, tanya ke saya, Mas, kalau panggil saya Mas jadi kira-kira wis pantes ta aku nerimo sakmene dengan apa yang saya tampilkan tadi. Artinya apa? Sudahkah saya ini layak, berhak menerima, ya kan, honor ini dengan tampilan saya? Loh ini kan jarang. Wong oleh duwe kok mikir ngono, kan gitu kan. Oleh duwe harus disai digawa moli. Beliau enggak. Engko bayangno oleh-oleh ngomong apa. Ditukokno aku ya. Tapi Cak Kartolo enggak ya? Enggak. Atas enggak iki aku. Honor yang saya terima iya. dengan kualitas lawak Anda. Nah, betul. Artinya apa? Mau aku berhasil sama Mas Jadi menghibur orang berhasil. Wes jelas berhasil loh, Pak Amang. Sudah berhasil, gergeran. Tapi Abah Kartolo masih bertanya seperti itu. Dan ini pun tidak saya jumpai di semua seniman yang saya kenal. Nah, ini yang luar biasa. Pulangnya setelah tampil sukses, uang yang honornya besar sudah di tangan. Mestinya kan istirahat. Cak Sapari sering ngajak. Ya. Wes ojo direken, wes turu ae kok gitu. Ya kan? Sampai ini Kastini itu juga mesem-mesem gitu loh. Tapi Cak Kartolo enggak mengevaluasi apa yang kurang, apa yang harus nanti dihilangkan, apa yang harus ditambah, dan itu sepanjang perjalanan sampai ke rumah. Wih, ini Masya Allah. Saya begini, kok gak ngantuk. Mohon maaf. Kok gak ngantuk ya? Ya, saya aja muntah. Iya. Saking capeknya. Ya. Dari Balikpapan ke Bontang naik darat. Ya. Karena ketika pihak panitia menyediakan pesawat yang kecil, yang katanya muninya itu kan nggak bisa tinggi, terbangnya kan di atas pohon. Itu Cak Kartolo khawatir gitu loh, menjaga keselamatan semuanya. Wes gak usah numpak pesawat, wes masih setengah jam, wes numpak jalan darat aja, yang penting aman. Padahal kalau naik jalan darat dari Balikpapan ke Bontang itu 5-6 jam. Ya akhirnya jalan naik darat. Iya. Cepegel apa ya? Semua capek. Yang pertama muntah itu Cak Sapari. Oh gitu ya. Iya. Pulau Lokno Pak Amang. Sampai niku muntah. Olah apa muntah? Barai ambune gak enak mobil. Ternyata apa yang terjadi? Saya juga nututi muntah. Cak Kartolo ning Kastini. Kuat tongseng ya. Oh boy. Usianya lebih sepuh ya. Jauh usianya, 20 tahun di atas saya. Nah ini yang saya dari fisik, dari religiusitasnya, dari agamanya, saya harus salut ya. Salut betul. Bagaimana menyiapkan A sampai Z itu dicatat. Sampai pakaian dicatat. Main di sini tanggal ini, bulan ini, tahun ini pakai pakaian ini. Loh, saya tanya kenapa? Supaya ketika diundang lagi tidak memakai materi yang sama dan pakaian yang sama. Itu namanya profesional itu. Oh, profesional. Ya. Itu yang membuat saya salut dan hormat. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat, berpahala bagi Abah Kartolo, Ning Kastini, anak cucunya, sukses mulia dunia akhirat. Demikianlah para netizen, para viewer, para pemirsa, perbincangan saya dengan Cak Jani Galajako tentang komedian Master Ludruk Cak Kartolo. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.